minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuta Channel mempersembahkan cerita silat serial Gatra Bumi episode yang ke-18. Selamat mendengarkan. Semilir angin dari perbukitan Menoreh telah berhembus hingga ke halaman rumah Agung Sedayu. Beberapa lingkaran pertempuran masih berlangsung, bahkan Ki Jayaraga juga sudah terlibat dalam pertempuran itu. Sementara setelah serangan pertamanya dapat dimentahkan oleh Gelagah Putih, maka Kiai Tunggulabang telah meluncurkan serangan ke arah Gelagah Putih yang sudah berdiri tegak dengan kedua kaki yang merenggang. Gelagah Putih yang sudah tidak mau berloncatan lagi menghindari serangan lawannya, maka ia telah melepaskan ilmu puncaknya di saat dari kedua telapak tangan Kiai Tunggulabang meluncur seleret cahaya kemerah-merahan mengarah ke dadanya. Kiai Tunggulabang terkejut melihat kekuatan ilmu puncak lawannya yang berwarna hijau kebiru-biruan telah meluncur menyongsong aji pamungkasnya. Maka kedua kekuatan yang sangat tinggi telah berbenturan dengan dahsyat. Kiai Tunggulabang tidak mengira bahwa tataran ilmu lawannya yang masih muda itu sedemikian tingginya. Getaran ilmu yang berbenturan itu pun seakan-akan memantulkan kembali ke arah keduanya. Tetapi kekuatan anak muda itu lebih tinggi dari lawannya. Maka getar kekuatan yang memantul dari benturan yang dahsyat itu lebih banyak mengalir ke arah lawan Gelagah Putih. Kiai Tunggulabang itu telah terlempar dan terjatuh terbanting di atas tanah. Namun ketahanan tubuhnya sungguh luar biasa. Di saat tubuhnya terbanting, ia pun segera bergulung-gulung menjauhi lawannya. Dan saat kemudian ia telah bangkit berdiri sambil memegangi dadanya yang terasa sesak. Sementara itu, Gelagah Putih pun terdorong beberapa langkah ke belakang, dan dengan suara susah payah ia mempertahankan kesimbangnya, meskipun Gelagah Putih pun terhuyung-huyung beberapa saat. Namun akhirnya ia pun berhasil berdiri tegak pada kedua kakinya yang sudah merenggang kembali. Gelagah Putih memandang lawannya, yang ternyata juga berdiri tegak. Tetapi ia melihat Kiai Tunggulabang itu di kedua tangannya sudah menggenggam pisau belati untuk bertempur menggunakan senjata. Di lingkaran lain, Agung Sedayu masih bertempur dengan Kiai Sawunggeni. Dengan geram, lawan Agung Sedayu itu menjadi geram. Ternyata murid orang bercambuk masih mampu mengimbanginya. Kemudian ia pun berkata, "Kau kira aku tidak mampu mengenaimu? Aku memang masih belum bersungguh-sungguh." "Kau memang terlalu sombong, Kisana," sahut Kiai Agung Sedayu. Namun Kiai Sawunggeni tertawa terbahak. Kemudian ia berkata, "Kau mulai gemetar, anak muda." Agung Sedayu tidak menanggapnya. Ia telah meloncat surut untuk mengambil jarak. Lalu Kiai Sawunggeni tidak memburinya. Kemudian katanya, "Sebentar lagi kau akan mati meskipun kau mewakili atas nama gurumu, anak muda." Demikianlah Kiai Sawunggeni itu berhenti berbicara. Tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh suara ledakan cambuk. Suaranya bagaikan membelah langit. Ternyata Agung Sedayu telah menghentakkan senjata cambuknya. Tetapi Kiai Sawunggeni itu mengerutkan keningnya sambil berdesis. Suaranya memang membegakkan telinga. "Tetapi aku tidak tahu di mana kekuatan ilmu itu. Apakah kau kira dengan mengejutkan lawan kau dapat menentukan kemenanganmu?" "Memang ini senjataku, Kisana, sebab aku murid orang bercambuk," jawab Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu pun mengetahui bahwa Kiai Sawunggeni merasakan bahwa ledakan cambuknya yang menggelegar dan keras itu justru tidak berisi kekuatan yang memadai untuk melawannya.
Baiklah, berkata Kiai Song kemudian, aku memang berikan waktuku sedikit untukmu, dan kau akan segera terbujur kaku setelah itu. Maka semuanya yang ada di halaman rumahmu ini, aku akan sapu bersih. Namun Agung Sedayu menarik napas dalam-dalam mendengar perkataan lawannya. Kau akan mati juga karena kesombonganmu, betapapun tinggi ilmu yang kau miliki. Kiai Saunggeni menggeram. Senjatanya berupa tongkat baja putih, namun di ujungnya tidak terdapat kepala tengkorak. Tetapi tongkat baja putih itu mempunyai pamor yang dapat mengganggu pandangan mata lawannya. Anak muda, kau jangan menyesal nasibmu yang buruk. Jika kau di tongkat ini dapat memulihkan, maka kau akan mati. Agung Sedayu termangu-mangu. Tiba-tiba saja pada ujung tongkat itu telah mencuat sebilah pisau kecil berujung runcing dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan mata. Di saat Kiai Saunggeni itu bergerak mendekatinya, maka Agung Sedayu pun telah bergeser ke belakang sambil memutar cambuknya. Sekali lagi cambuknya meledak. Dak! Tetapi Kiai Saunggeni hanya tertawa saja sambil berkata, sepantasnya senjata itu dipergunakan untuk mengembala entok. Namun, Agung Sedayu tidak menyaut. Ia pun sudah siap menghadapi segala yang akan terjadi derajatnya. Dalam pada itu, sesaat kemudian, Kiai Saunggeni telah memutar tongkatnya. Ia dengan garangnya, tubuhnya bagaikan burung Sri Gunting, mengembangkan sayapnya, melayang, menyerap, dan menyergap Agung Sedayu. Demikian cepatnya, sehingga Agung Sedayu tidak sempat menyongsongnya dengan cambuknya. Namun Agung Sedayu sempat meloncat menghindarinya. Luar biasa, desis Kiai Saunggeni. Ternyata kau memang memiliki sedikit bekal untuk melawanku, anak muda. Agung Sedayu termangu-mangu kembali. Namun ia merasa bahwa ia harus betul-betul bersiap dengan semua ilmu yang dimilikinya. Namun dalam pada itu, selain Ki Gede Menoreh bersama Pandan Wangi serta Prastowo dan para pengawal terpilih yang marah yang telah turun ke medan, maka nyala api telah nampak pula dari barak pasukan khusus Mataram yang ada di tanah Perdikan Menoreh. Perwira yang mendapat pesan dari Agung Sedayu segera mengeluarkan perintah kepada kelompok prajurit khusus yang sudah dipersiapkan. Sejenak kemudian maka kaki-kaki kuda pun telah berderap berpacu dari pasukan khusus menuju ke padukan baru di ujung hutan. Apalagi ketika nampak api mulai menjilat-jilat kuda. Agaknya telah terjadi kebakaran, tetapi tidak terdengar kentongan dipukul dengan nada tiga, berkata perwira yang memimpin kelompok pasukan itu. Ada, tapi bukan nada tiga, tapi kentongan yang tiada henti-hentinya dan tiada batasnya. Benar, kelihatannya bukan kebakaran, tetapi rumah yang dibakar. Sehingga kentongan dipukul dengan nada titir, saut salah seorang prajurit. Oleh sebab itulah, maka para prajurit itu pun berusaha secepatnya ke padukuan di ujung hutan. Sementara itu, sejalan dengan derap kaki kuda kelompok Ki Gede Menoreh yang menyusuri jalan di padukuan baru yang berada di ujung hutan, maka ujung tombak pendek Ki Hargapati pun telah basah oleh darah. Dan saat kemudian telah datang sekelompok prajurit khusus dengan berkuda memasuki padukuan itu. Kehadiran para prajurit itu ternyata telah membuat pengikut Kiai Citragana menjadi marah. Sementara itu, sebagian dari prajurit telah bergabung dengan kelompok Ki Gede Menoreh dan sebagian lagi memencar menuju Banjar ke padukuan yang ada di ujung hutan itu.
Kiai Citragana terkejut melihat kehadiran para prajurit itu. Demikian para prajurit itu berloncatan dari punggung kudanya, serta menyerahkan kuda-kuda itu kepada kawan-kawan yang bertugas untuk menangani. Maka prajurit itu segera terjun ke medan. Untuk beberapa saat mereka mengamati keadaan. Namun mereka pun segera tanggap atas medan yang dihadapi. Oleh sebab itu, para prajurit itu pun segera menebar. Ada yang menuju ujung paduan yang berbatasan dengan hutan untuk mengatasi bila mana pengikut Kiai Citragana lari dan yang kemungkinan ada yang membakar hutan. Sementara itu di halaman rumah Gung Sedayu, lawan Gagah Putih sudah menggenggam pisau belati di kedua tangannya. Ia pun tidak ingin selalu dan terlalu lama bertempur, maka segera pertempuran itu ia akhiri. Dengan kedua pisau belatinya, Ki Tunggulabang menyerang Gagah Putih dengan mengerahkan segala kemampuannya. Gagah Putih tidak mau menjadi korban ilmu Kiai Tunggulabang dengan senjatanya itu. Lawannya telah memutar kedua belah belati dengan cepatnya. Ternyata ilmu permainan pisau belati lawannya sungguh menyeramkan. Putaran sepanjang pisau belati itu bagaikan kabut tipis menyelimuti tubuhnya, sehingga merupakan tembok yang sangat kokoh. Namun kadang-kadang yang tidak diduga oleh Gagah Putih, dari balik kabut tipis itu telah meluncur sebuah tangan dengan pisau belati dengan cepatnya menyentuh kulit lengannya. Goresan tipis pun telah terukir di kulit lengan Gagah Putih. Rasa pedih pun ia rasakan. Gagah Putih segera mengurai senjatanya pula. Sebuah ikat pinggang kulit mulai berputaran. Benturan-benturan pun tidak dapat hindar lagi. Tisdang, tisdang, tas. Namun Kiai Tunggulabang yang merasakan akibat benturan itu mengumpat-ngumpat. Ia tidak mengira ikat pinggang kulit Gagah Putih itu ternyata mampu juga menggetarkan kedua belah belati di kedua belah tangan itu. Kemarahan Kiai Tunggulabang telah menyala di dadanya, sehingga ia telah menghentakkannya dengan serangan-serangan yang semakin garang. Namun, dalam kenyataan sulit bagi lawannya untuk dapat menembus putaran ikat pinggang di tangan Gagah Putih. Bahkan, Kiai Tunggulabang itu terkejut ketika ujung ikat pinggang Gagah Putih telah menyengat baunya. Seleret luka telah menggores bau lawan anak muda itu. Rasa hangat mulai mengalir dari lukanya. Ternyata rasa hangat itu adalah darah Kiai Tunggulabang, sehingga membuat ia menjadi tak terkendali amarahnya. Kiai Tunggulabang dengan garangnya meloncat menyerang, namun dengan tangkasnya Gagah Putih menghindar, tetapi serangan yang tiba-tiba meluncur di balik kabut itu menyulitkan Gagah Putih. Dengan demikian ia mulai semakin terdesak, serangan-serangan lawannya datang beruntun. Jangan menyesal kau anak muda, sebentar lagi kau tidak akan dapat bernapas, geram Kiai Tunggulabang. Gagah Putih tidak menyaut, namun ia mengakui bahwa ia mulai semakin menjadi terdesak. Sehingga dalam keadaan tersebut ia tidak mempunyai pilihan lain. Ketika keadaannya semakin gawat dan tidak ada jalan keluar lagi, maka Gagah Putih harus melindungi nyawanya dengan kemampuan puncaknya. Sementara itu, Kiai Tunggulabang telah berdiri dengan sepasang pisau belatinya yang tergenggam di tangan. Dengan mata yang merah yang disebabkan oleh urat kecil yang bermunculan, lawan Gagah Putih berkata, ternyata dengan perkembangan ilmu yang semakin mekar, namun sayang umurmu tidak terlalu panjang lagi anak muda. Namun Gagah Putih tidak menyaut, tetapi ia pun mulai memusatkan nalar budinya untuk mempersiapkan ilmu pamungkasnya. Lawannya segera memahami apa yang akan dilakukan oleh lawannya yang masih muda itu. Oleh karena itu, maka ia tidak memberi kesempatan. Sepasang pisau belatinya segera bergetar, dan kabut yang menyelimuti tubuhnya sedikit demi sedikit bertambah tebal.
Sesaat kemudian dari balik kabut, Kiai Tunggulabang meloncat dengan kecepatan yang tak terbendung di ilmunya itu. Dan pada saat ia meloncat, di saat itu juga Gagah Putih yang berdiri tegak itu sedikit merendahkan tubuhnya pada lutut. Kedua tangannya bergerak menghentak dengan telapak tangan menghadap ke arah Kiai Tunggulabang. Dan akibatnya sungguh menggetarkan orang yang melihatnya. Sebab dikala Kiai Tunggulabang meloncat ke arah Gagah Putih, tiba-tiba seperti cahaya yang terlontar dari telapak tangan anak muda telah menyambut tubuh lawan. Jos! Oh! Kiai Tunggulabang telah terlempar beberapa langkah ke belakang. Tubuhnya pun kemudian kembali terbanting di atas tanah. Sepasang pisau belatinya terlepas dari genggamannya. Lawan Gagah Putih masih sempat berteriak keras. Kemarahannya bagaikan meruntuhkan isi dadanya. Tetapi saat kemudian suaranya terputus untuk selamanya. Untuk beberapa saat Gagah Putih masih berdiri di tempatnya. Ditebarkan pandangan matanya berkeliling. Semua orang yang ada di halaman itu hampir semua terlibat dalam pertempuran yang sengit. Kiai Jayaraga pun telah bertempur dengan orang yang sebaya dengan salah satu gurunya itu. Sementara itu, Agung Sedayu masih terlibat pertempuran dengan Kiai Sawungeni yang bersenjata tongkat baja putih dengan ujungnya terlihat runcing berkilau yang dapat menyilaukan mata. Agung Sedayu pun melihat kemampuan lawannya yang sangat tinggi, maka ia pun mulai mengeterapkan ilmu kepalnya. Dalam pada itu, di padukuhan baru di ujung hutan, kelompok Ki Gede Menoreh yang didampingi Pandang Wangi dan Prastawa serta dibantu oleh beberapa orang prajurit dari pasukan khusus juga telah bertempur dengan sengitnya melawan kelompok Kiai Citragana. Sementara itu, di halaman Kediaman Agung Sedayu, pertempuran semakin seru. Di saat senjata lawan yang berupa tongkat baja putih yang runcing pada ujungnya itu hampir saja menyambar tubuhnya, maka Agung Sedayu yang masih belum bertumpu pada ilmu kepalnya, ia mulai mengeterapkan ilmu yang dapat menyusutkan bobotnya, sehingga gerakannya menjadi cepat dan enteng. Sejenak kemudian, maka pertempuran kedua orang yang memiliki ilmu yang tinggi itu telah menjadi seru. Keduanya bergerak semakin cepat. Angin serangan yang dahsyat ditimbulkan oleh ilmu Kiai Sawungeni terhadap Agung Sedayu bagaikan hempasan angin pusaran. Namun, Kiai Sawungeni terkejut ketika lawannya seperti tidak terpengaruh dengan ilmunya itu. Luar biasa kau orang bercabuk. Kenapa sudah hampir setengah hari kemampuanku sudah aku terapkan, namun kau belum kehilangan nyawamu? Agung Sedayu tidak menghiraukan, tetapi ujung cambuknya telah menyerang lawannya dengan suara ledakan yang memekakkan telinga. Walaupun demikian, ujung cambuknya tidak mengenai sasaran. Agung Sedayu pada saat itu memang belum sempat ke puncak kemampuannya. Ia pun yakin bahwa Kiai Sawungeni adalah orang yang berilmu sangat tinggi, namun ia masih ingin menjajaki tataran kemampuannya. Tetapi lawan Agung Sedayu segera melihat lawannya dengan dahsyatnya. Senjatanya diputarnya dengan deras dan tongkat Kiai Sawungeni seakan-akan berubah menjadi 4 buah yang menyerangnya dari 4 penjuru, membuat Agung Sedayu terpaksa harus berloncatan. Kiai Sawungeni itu tertawa melihat lawannya berloncatan dan ia pun berkata, "Kau mulai menjadi pusing dan bingung anak muda. Namun kau dapat mengimbangi kemampuanku hingga beberapa waktu, menandakan kau memang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tetapi kau sama sekali tidak banyak mempunyai kesempatan lagi untuk meminta bantuan gurumu itu." Sesaat kemudian lawan Agung Sedayu bagaikan terbang dengan meloncat mengintari Agung Sedayu dengan serangan-serangannya yang semakin cepat.
dan seakan-akan serangan itu dapat dari 4 penjuru. Agung Sedayu yang mendapat serangan dari beberapa arah itu segera mengeterapkan ilmu yang dapat mempertajam penglihatannya. Maka ilmu itu ia akhirnya dapat mengatasi kebingungannya atas serangan Kiai Saunggeni. Dengan demikian, Agung Sedayu dapat keluar dari serangan lawannya setelah ia menggunakan ilmu mengandaikan tubuhnya yang memang sudah diterapkan lebih dahulu. Kiai Saunggeni itu pun kembali meloncat dengan telapak tangan kanan mengembang serta tangan kirinya terjulur ke depan. Dan tongkat bajanya tiba-tiba saja terjulur menggapai tubuh lawannya. Namun dengan ilmunya yang mampu mempertajam penglihatan, Wadak Agung Sedayu kemudian dapat melihat bahwa tongkat lawannya yang seakan-akan berubah menjadi 4 hanyalah kecepatan gerak tangan Kiai Saunggeni yang memang luar biasa, dan yang kemudian terlihat hanya sebuah tongkat saja. Oleh karena itu, Agung Sedayu segera menghentakkan cambuknya dengan hentakan sendal pancing. Dup! Bukan hanya sekedar untuk melontarkan ledakan yang bagaikan menggetarkan area, namun hentakan junta cambuk itu telah menimbulkan getar yang menggoncang isi dada Kiai Saunggeni. Kiai Saunggeni itu terkejut dengan hentakan yang dapat menggoncang isi dadanya itu. Tetapi ia benar-benar orang yang sangat tinggi ilmunya. Sebab dalam keadaan yang sulit tersebut, Kiai Saunggeni sempat menggeliat sehingga seolah-olah ia sanggup berhenti sebentar di udara, sehingga ayunan cambuk Agung Sedayu yang sudah dilandasi dengan kekuatan tenaga cadang itu tidak mengenainya. Namun demikian, dada Kiai Saunggeni merasa telah digoncang oleh getaran ujung cambuk lawannya. Pada saat itu, Agung Sedayu tidak mengira bahwa lawannya mampu berhenti walaupun sejenak di udara. Tetapi sementara itu, Kiai Saunggeni itu pun berkata, memang luar biasa. Jadi inikah kenyataan dari seorang murid yang bercambuk itu. Aku mengira bahwa cambukmu hanya mampu mengiringi bebek atau entok, tetapi ternyata dalam keadaan yang sangat gawat, kau harus mengentakkannya tidak untuk sekedar menakut-nakuti musang yang bersembunyi di semak-semak belukar. Namun kau juga telah menyakiti isi dadaku dengan getaran ilmu cambukmu itu. Sementara itu, di padukuhan yang berada di ujung hutan, Ki Gede Menoreh yang didampingi Pandanwangi serta Prastawa telah memasuki padukuhan. Mereka dengan tangkasnya bertempur di antara pengawal dan beberapa prajurit khusus. Pandanwangi telah memutar pedangnya bagaikan kitiran, namun kemudian terayun-ayun mematuk dengan cepat bagaikan mendahului wadaknya. Sedangkan Ki Gede Menoreh dengan tombak pendeknya menjebak para pengingut Kiai Citragana yang menghalanginya. Tombak pendeknya bergetar di tangannya dan sekali terjun lurus telah mematuk lawan. Beberapa lawannya tersungkur. Dengan demikian maka pertempuran di padukuhan ujung hutan itu menjadi semakin sengitnya. Ki Gede Menoreh yang sudah memendam marah itu telah bertempur dengan garang. Tombaknya berputaran semakin garang. Dalam pada itu, Prastawa pun telah bertempur dengan salah satu murid dari Kiai Citragana yang berilmu cukup tinggi pula. Dengan berbekal ilmu yang pernah diwarisi dari gurunya dan Ki Argajaya, maka Prastawa pun bertempur dengan garangnya. Untuk beberapa lama, Prastawa bertempur sambil menjajaki kemampuan lawannya. Namun, sambil mengentakkan pedangnya, ia mulai menyerang murid Kiai Citragana. Lawan Prastawa terkejut. Serangan lawannya itu begitu tiba-tiba dan dilambari dengan kekuatan yang tinggi. Tetapi, murid Kiai Citragana itu masih mampu meloncat menghindar dengan tidak kalah cepat dari serangan lawannya. Bahkan ia masih juga sempat membalas menyerang Prastawa.
Namun, Prastawa dapat menghindari serangan itu dengan melenting. Sehingga pertempuran keduanya menjadi sangat seru. Di sisi lain, Ki Gede Mureh telah bertempur dengan Kiai Citragana yang umurnya sebaya, namun badannya masih kelihatan tetap tegar sebagaimana Ki Argapati sendiri. Beberapa saat, Ki Citragana bertanya, "Siapakah kau, Kisanak?" "Aku adalah pemangku tanah perdikan Menurah ini," jawab Ki Gede Mureh. "Oh, jadi Kisanak yang bergelar Ki Gede Mureh," sahut Kiai Citragana sambil mengangguk-angguk. "Kau sendiri siapa, Kisanak? Dan kenapa membuat keonaran dengan membakar beberapa rumah di padukuhan yang baru ini?" "Aku adalah Kiai Ajar Kalihwangi. Juga orang-orang menyebutku Kiai Citragana dari Prangwetan. Sedangkan apa yang aku perbuat di sini bersama pengikutku untuk mengguncang ketentraman Mataram dengan landasan pertama kami di tanah perdikan murah ini. Kalau begitu, bukan hanya tanah perdikan murah saja landasan yang akan kalian buat." "Benar," jawab Ki Ajar Kalihwangi. Ki Gede mendengar jawab itu kembali darahnya mendidih. Apalagi Ki Ajar itu bertanya, "Kau adalah pemimpin di tanah perdikan ini, bukan?" "Benar," jawab Ki Gede sambil merendam-rendam. "Jika demikian, maka seharusnya kau mencari perlindungan kepada pengawal-pengawal itu," berkata Ki Ajar Kalihwangi. "Sudahlah," berkata Ki Gede Mureh, "kita sudah berhadapan di medan pertempuran. Marilah kita akan melihat siapakah yang memiliki kemampuan lebih tinggi." Kemudian Ki Argapati surut selangkah, namun ujung tombaknya sudah mulai bergetar. Kedua orang yang sebaya dan sudah mengendap karena umumnya itu sudah bersiap untuk memulai dengan pertempuran yang akan menentukan. Keduanya pun adalah orang-orang yang memiliki pengalaman yang sangat luas. Sesaat kemudian, Ki Ajar Kalihwangi telah melangkah maju, sementara Ki Gede Mureh bergeser ke samping. Namun ujung tombaknya mulai bergerak-gerak. Ki Argapati sadar bahwa golok lawannya yang tidak sama dengan golok yang pada umumnya menjadi sangat berbahaya, karena golok itu cukup besar dan terbuat dari baja putih. Maka dengan demikian, Ki Gede pun harus menyesuaikan dirinya untuk menghadapi Ki Kalihwangi yang garang itu. Dan di saat Ki Kalihwangi kemudian mengangkat golok baja putihnya, maka Ki Gede Mureh mulai menggerakkan tombak pandainya. Dengan tangan kanannya yang mengulah tombaknya, sementara tangan kirinya yang menentukan arah, maka ujung tombak pendeknya itu mulai mematuk ke arah pundak Ki Ajar Kalihwangi. Namun lawan Ki Gede Mureh pun menyadari bahwa serangan ujung tombak itu masih belum bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, Ki Ajar pun menghindari dengan gerak yang sederhana. Selangkah ia bergeser ke belakang dan ternyata tombak pendek lawannya belum menggapainya. Tetapi Ki Ajar Kalihwangi sudah mulai mengayunkan golok baja putih dengan derasnya. Di saat Ki Argapati menghindar ke samping, maka tiba-tiba golok itu menebas mendatar ke arah lambung. Ki Gede Mureh segera menghindar pula. Selangkah ia bergeser surut, dan di saat Ki Ajar Kalihwangi siap meloncat memburunya, ujung tombak panditnya telah terjulur mematuk dada dengan cepatnya. Namun, Ki Ajar Kalihwangi telah menghentikan langkahnya. Bahkan ia pun telah meloncat surut. Tetapi dengan cepat pula ia telah menyerang lagi dengan golok baja putihnya yang cukup besar itu. Demikianlah, maka pertempuran yang sengit pun telah terjadi. Ki Ajar Kalihwangi yang terlalu yakin akan kemampuannya telah mengayun-ngayunkan goloknya dengan derasnya. Tetapi ujung tombak pendek Ki Argapati itu rasanya seperti seekor lebah yang siap menyengat ke tubuh lawannya. Meskipun ujung tombak itu terlalu kecil bila dibandingkan dengan golok yang cukup besar itu,
Namun ujung tombak Ki Gede Menurah itu menjadi sangat berbahaya bagi Ki Kalihwangi. Sementara itu, di halaman rumah Agung Sedayu, pertempuran pun masih berlangsung. Lawan Agung Sedayu tiba-tiba melebatnya bagaikan angin pusara yang sangat dahsyat sekali. Ketika ia berhasil mendesak Agung Sedayu yang meloncat menghindar pelibatan itu, maka Kiai Sawunggeni telah meloncat surut. Agung Sedayu yang bersiap memburunya tiba-tiba terkejut. Satu hentakan tongkat baja putih Ki Sawunggeni telah meluncurkan selarat sinar yang memancar dan hampir saja meledakkan dadanya. Tetapi Agung Sedayu telah mengeterapkan ilmu mengentengkan tubuhnya sehingga ia sempat menghindarinya. Namun di saat Kiai Sawunggeni akan menghentakkan tongkat baja putihnya lagi, maka di saat itu pula Agung Sedayu telah menghentikan ilmu lewat sorot matanya. Kiai Sawunggeni yang tidak mengira akan mendapat serangan ilmu yang mendebarkan itu, dan ia sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mengelak lagi. Ia melihat selarat sinar putih keperak-perakan dengan kecepatan tinggi, seakan-akan langsung menghujam dadanya. Menusuk menembus kulit dagingnya dan mematahkan tulang-tulang ikannya dan meremas seluruh isi dadanya. Terdengar tulang-tulangnya bagai berpatahan. Kiai Sawunggeni ternyata tidak mampu melawan kekuatan ilmu Agung Sedayu. Kiai Sawunggeni itu pun terlempar jatuh dan tidak mampu bangkit untuk selamanya. Namun pertempuran di halaman rumah Agung Sedayu maupun di padukuhan di ujung hutan masih belum berakhir. Demikianlah episode ke-18 dan nantikanlah episode selanjutnya. Sampai jumpa.